Jadi pada saat kita melakukan pendampingan di fasilitator suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita akan menemukan berbagai karakter masyarakat. Ya. Jadi perbedaan di masyarakat itu bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Gitu ya. Pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang kesehatan itu merupakan suatu kegiatan yang pokok ya, yang punya peran penting pada pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi makanya ini masuk dalam kompetensi SKM. Coba Anda lihat di buku panduan pendidikan S1, di situ pasti akan tertulis mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi saya berharap materi-materi mata kuliah pemberdayaan itu bisa dipahami dan kemudian pada saatnya nanti bisa diaplikasikan. Yang terdekat itu adalah PKL ya. Anda nanti di semester 5 akan menjalani PKL ya. Nah, di situ yang bisa diterapkan materi-materi terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Oke. Berikutnya, nah ini ya, pendekatan guna pelaksanaan kegiatan pemberdayaan itu beragam. Karakter masyarakat dan tujuan dilakukan pemberdayaan mempengaruhi pendekatan yang digunakan fasilitator. Jadi kita harusnya paham masyarakatnya itu seperti apa. Jadi nggak bisa langsung kita terjun ya, tetapi community analysis itu sangat penting. Sehingga pemberdayaan yang akan dilakukan itu menjadi lebih istilahnya maksimal. Kita lihat pendekatan direktif. Ini disebut juga pendekatan instruktif. Jadi peran dari community worker atau fasilitator lebih dominan. Community worker selalu mengukur dari segi baik atau buruk dari pemikirannya sendiri. Hasil yang diperoleh lebih bersifat jangka pendek dan berkarakter fisik. Individu, kelompok, dan masyarakat sebagai objek programnya. Jadi, ini pendekatan yang dilakukan pada masyarakat yang pasif. Ya. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi, ya menerima saja apa yang dia miliki saat ini. Padahal apa yang dia miliki itu sangat berisiko bagi kesehatan. Contoh, waktu saya melakukan penelitian bersama Kementerian Desa Tertinggal itu di daerah Banten, ada satu masyarakat yang tempat tinggalnya agak di bukit gitu ya. Nah, tapi mereka itu anehnya enggak punya sumber mata air gitu ya. Jadi untuk kebutuhan airnya mereka harus turun dulu ke arah sungai ya, untuk mandi, untuk cuci baju, untuk macam-macam kegiatan personal hygiene itu di sungai. Kebutuhan air untuk minum, kemudian memasak, ya dari sungai. Intinya semua kegiatan yang terkait kebutuhan untuk air, ya mereka ambil dari sungai. Ya, kok dilihat sih kalau musim istilahnya tidak musim penghujan, nggak masalah. Tetapi yang musim kemarau dan musim hujan itu jadi masalah. Kalau kemarau, maka debit airnya itu akan rendah. Jadi kotoran-kotoran itu jadi naik. Begitu juga musim hujan, itu tanah-tanah dari
hulu sungai itu ikut. Jadi airnya kotor. Tapi mereka menerima saja kondisi itu. Ya, jadi nggak masalah buat mereka. Ya memang mereka menyadari ya sudah itu given untuk kondisi di desa mereka. Jadi mereka cuman berusaha bagaimana mengendapkan kotoran itu di ember, nanti dipindah ke ember satunya lagi gitu ya. Atau untuk minum dan masak dia akan memasak merebus airnya itu dalam waktu yang lama. Ya, jadi menurut mereka kalau sudah terlihat jernih aman, kotorannya sudah mengendap dan dibuang. Padahal kan tidak seperti itu. Air sungai pun juga mempunyai suatu kondisi yang buruk ya, yang tidak nampak di mata. Entah itu bahan kimia atau polusi yang ada di sungai, yang sebetulnya sangat berisiko bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Tapi mereka merasa bahwa ya sudah, itu sudah diberi sama Yang Maha Kuasa, ya kita harus menikmati tanpa harus berpikir bagaimana mendekatkan sumber air bersih yang memang layak untuk diminum ya, untuk dikonsumsi, mendekatkan di masing-masing rumah mereka gitu ya. Nggak ada pemikiran seperti itu. Nah, itu contoh masyarakat yang pasif, yang pendekatan untuk mereka itu paling cocok adalah direktif. Ini salah satu contohnya. Ya, ini fasilitatornya, kemudian ini masyarakatnya. Bapak Ibu, desa ini sanitasinya jelek sekali. Jadi harus bangun WC umum. Semuanya harus pakai WC, jangan BAB di sungai. Lagi, WC itu penting, jadi Bapak Ibu harus membangun WC. WC-nya juga harus yang bagus biar tidak ada penyakit diare. Nah, ini masyarakatnya cuman ya gitu ya. Intinya mereka juga merasa bahwa selama ini saya nggak keberatan kok kalau jalan jauh gitu kan. Ini istilahnya harus bisa dimotivasi. Karena kondisi seperti itu tidak bisa berlangsung terus ya. Jadi sampai muncul adanya suatu mitos ya, kalau anak kecil diare itu orang tuanya tenang-tenang saja. Dia menganggap bahwa itu suatu tanda bahwa anaknya akan pintar berjalan. Nah, ini kan jadi suatu hal yang salah kaprah gitu ya. Dan dia diare pasti ada bakteri yang ada di perutnya gitu ya. Ada hal yang kotor, bukan anaknya mau pandai berjalan gitu ya. Ini kan untuk menenangkan diri orang tua itu sendiri karena ketidakberdayaan mereka. Kok diare kan berarti bisa resikonya dehidrasi ya. Dehidrasi maka akan mengalami keparahan bahkan kematian. Itu kalau kita melihat di daerah seperti itu, maka dicocokkan dengan data di puskesmas, terlihat penyakit yang paling primadona ya diare. Nah, hal ini akan menjadi lebih parah lagi apabila pihak puskesmas tidak menganalisa. Ini apa sih penyebabnya? Kok sampai berbondong-bondong menderita diare? Dan seringkali di masa-masa musim kemarau dan musim hujan. Nah, harusnya data yang ada itu memang ditelaah. Nah, makanya ada surveillance ya. Jadi petugas
surveillance puskesmas itu harus gerak cepat. Nah, dengan adanya hasil surveillance itu harusnya mereka berkoordinasi antar tenaga kesehatan di puskesmas, promkesnya, keselingnya, ya, dan juga petugas P2P itu yang harus bisa mengambil tindakan. Oh, ini ternyata karena mereka mengkonsumsi air sungai. Air sungainya tercemar sehingga banyak yang mengalami diare. Nah, ini yang apa yang harus dilakukan. Kalau sekedar penyuluhan satu kali itu merupakan suatu hal yang ya boleh dilakukan, tetapi kok untuk masalah yang emergensi dan KLB, kejadian luar biasa, ya harus lebih kegiatan atau penanganannya harus lebih dari hanya sekedar pendidikan kesehatan. Ya. Ini sudah menjadi suatu early warning system. Ya. Nah, itu yang harusnya berjalan gitu ya. Kalau tidak, ya hanya tinggal kita melihat, nanti juga sembuh sendiri. Susah ngasih tahu masyarakat, dia nggak mau berubah perilakunya. Tetap aja dia ngambil air di sungai. Ya nggak bisa begitu. Ya, kalau di daerah tuh macam-macam ya nama dinasnya ya. Intinya ada dinas yang mempunyai suatu program untuk memberikan sumur bor. Ya, Dinas Cipta Karya apa ya. Jadi lurah setempat itu memberikan informasi kepada dinas terkait untuk bisa dibantu dilakukan pengeboran sumur yang mungkin menggunakan alat tertentu ya mendeteksi sumber air sampai pada pengeboran sumurnya. Gratis itu program dari pemerintah. Tetapi yang pernah saya ketahui di lapangan itu kan itu batasnya ada 60 KK dalam lingkup tempat tinggal yang akan dibuat sumur bor itu. Nah, kalau kurang dari 60 KK itu mereka misalkan cuma 50, 40, itu dinas terkait itu tidak bersedia. Nah, ini yang menjadi hal yang aneh buat saya ya, artinya risiko mereka terkena penyakit dan menderita berulang-ulang itu justru menurunkan kualitas kesehatan. Itu lebih penting dibandingkan kakaknya itu jumlahnya nggak memenuhi syarat minimal gitu ya. Ya saya tahu tuh biayanya mahal, tetapi kan nyawa manusia itu lebih penting. Nah harusnya itu ada kebijakan. Apa iya kita membiarkan kakak yang 40 atau 50 itu terus-menerus ambil air di sungai dan akhirnya mereka menderita sakit. Sama saja dengan membiarkan orang sakit, tidak mencegah. Ya, jadi intinya bisa kok, asal mereka mau berupaya untuk menembus dinas-dinas terkait yang menyediakan program-program tersebut. Ini ya, jadi yang direktif ini memang benar-benar pasif dan fasilitator itu berperan besar dalam melakukan suatu kegiatan pemberdayaan. Kemudian yang berikutnya pendekatan non-direktif atau partisipatif. Peran community worker atau fasilitator berfokus pada peran sebagai pemercepat perubahan, enabler, pembangkit semangat, encourager, dan pendidik atau educator.
Nah, community worker atau fasilitator itu berusaha merangsang kemampuan masyarakat untuk self-determination dan self-help. Nah, jadi memang dia dimotivasi untuk gimana sih kamu punya nggak kemampuan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini pendekatan non-direktif. Jadi masyarakatnya ciri-cirinya adalah masyarakat yang aktif, ya, masyarakat yang solid, masyarakat yang modal sosialnya juga bagus. Kan sebelum ini kan Anda diberi materi modal sosial ya. Siapa yang memberikan modal sosial kemarin? Kelas ini kalau nggak salah Pak Udoyo ya. Ibu Devi. Saya? Iya, Oke. minggu lalu Ibu. Minggu lalu ya. Saya lupa saking banyaknya kelasnya. Kelas apa aja ini? Oke, modal sosial. Jadi bagaimana masyarakat itu memiliki bonding, ya. Ke dalamnya itu bonding itu begitu kuat. Masyarakat yang apa istilahnya solid dalam menghadapi permasalahan bersama. Ya, jadi mereka begitu aktif untuk bisa membuat ya, semua masyarakatnya itu seperti saudara sendiri. Gotong royongnya bagus, ya. Kemudian kepekaan sosialnya juga bagus. Ya. Ada yang sedang ada masalah itu mereka tidak segan-segan untuk segera membantu. Ya. Segera membantu. Bukan saling melempar, tetapi mereka justru bersama-sama saling membantu. Nah, ini yang disebut pendekatan non-direktif ya, individu, kelompok dan masyarakat sebagai subjek program. Selalu melibatkan masyarakat. Jadi kok yang tadi itu karena masyarakatnya pasif, fasilitatornya ya sudah dia ambil alih kendalinya. Tetapi kalau pendekatan non-direktif ini merupakan suatu kondisi yang keterlibatan masyarakatnya sangat baik. Nah, ini sama masalahnya mengenai tidak adanya WC. Nah, ini ada yang berpendapat kita buat WC-nya sendiri ya, tidak perlu beli. Dia tahu sumber daya alam di sekitarnya, banyak batu, sungai ya, ada pasirnya juga, ada tenaga yang mempunyai skill untuk itu ya. Nah, ini bahkan mereka ditanya rencananya pembangunan WC umumnya. Wah, ini semua berpendapat. Ini Pak Kiai di mana kalau dekat masjid saja. Ya, itu satunya. Wah, saya bingung jadinya karena banyak. WC umumnya taruh di rumah Pak, di depan rumah Pak Lurah saja. Ya, satunya kita buat di tempat yang banyak orang berkumpul dan sering berkumpul biar mereka tahu kalau ada WC umum. Terus yang ini, wah tidak bisa di dekat sawah saja, di pinggir jalan, biar mudah kalau BAB tidak di sawah lagi. Ini macam-macam ya. Saya nganut yang penting bisa BAB dengan tenang. Maksudnya ikut aja ya. Nah, ini ciri masyarakat yang istilahnya aktif. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat, kita tidak boleh underestimate, ya tiba-tiba langsung mengarahkan. Tetapi dipancing dulu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya, apa ada saran?
Nah, kalau mereka semua mempunyai pendapat, ya itu sudah ciri-ciri masyarakat yang aktif, ya. Jadi pendekatannya non-direktif. Ini yang harus Anda ketahui. Nanti kalau PKL, jangan buru-buru underestimate. Ya. Kalau sudah tahu prioritas masalahnya apa, tanya bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Ada dua, pendekatan direktif dan non-direktif. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Sejauh ini mungkin belum ada itu. Ya, Mbak Afif ya. Afifah. Iya Ibu, mungkin sejauh ini belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Tak pikir mau tanya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu ringkasan ya untuk mudah memahami. Kalau direktif itu apa? Dia sifatnya instruksi, komando, mobilisasi. Kalau non-direktif, fasilitasi, pendampingan, pemberdayaan. Kemudian dilihat interaksinya, kalau direktif itu atasan dan bawahan antara masyarakat dan community worker, sedangkan interaksi di non-direktif itu bersifat kemitraan, kesetaraan antara masyarakat dan community worker. Kemudian posisi masyarakat sebagai objek kalau di direktif ya, petugas sebagai pelaku utama atau fasilitatornya itu sebagai pelaku utamanya. Sedangkan di pendekatan non-direktif, masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama, petugas sebagai pendamping. Nah, ini yang harus dipahamkan nih ya. Singkatnya seperti ini. Nah, umumnya kalau masyarakat itu, nggak semua ya, tapi pada umumnya, bila letaknya di perbatasan kota, maka dia lebih sesuai dengan pendekatan non-direktif. Karena masyarakatnya sudah terpapar dengan pendidikan, ya level pendidikannya udah di atas rata-rata. Kemudian cara berpikirnya karena di perbatasan kota maka sudah seringkali berinteraksi dengan orang kota sehingga mereka komunikasinya menjadi lebih aktif ya, dan pengetahuannya otomatis juga lebih luas. Maka karakter masyarakat di perbatasan antara desa dan kota itu pada umumnya semua bisa dilakukan dengan pendekatan non-direktif. Ini yang seringkali saya lihat ya karena masalah demografi tersebut, level pendidikan, pengetahuannya, dan juga aktivitasnya. Ya. Semakin orang itu sering melakukan mobilitas, maka dia wawasannya akan lebih luas. Tapi karena memang sekarang ini sudah era teknologi tinggi ya, high tech, dengan gadget sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini kalau misalkan kita melihat contoh Surabaya saja, kita kan pasti kalau kita mau mengedukasi masyarakat bisa lewat online aja, kan semua pasti punya smartphone. Tapi ternyata apa? Hasil penelitian mahasiswa S2,
Ini terkait dengan ibu-ibu yang anaknya stunting, itu mereka lebih menginginkan media bantunya media cetak. Begitu ditanya kenapa, karena kan lebih bisa dibaca lagi. Loh, yang di online kan juga, tapi kadang saya nggak punya pulsa, jadi saya tidak bisa melihat informasi secara online. Kalau cetak kan saya bisa menyimpan, bisa membacanya lagi. Nah, ini suatu hal yang menjadi kendala, ya. Memang benar mereka punya smartphone, tetapi bukan untuk membuka platform yang ada informasi mengenai kesehatan. Hati-hati. Sama juga kalau mungkin karena pandemi kemarin banyak menggunakan gadget ya, sehingga anak-anak itu diupayakan oleh orang tuanya mayoritas memiliki gadget yang smartphone. Tetapi hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang memang belum memiliki smartphone, sehingga kalau mengedukasi siswa di sekolah dengan secara online, itu murid yang tidak bisa atau tidak memiliki smartphone itu akan merasa rendah diri. Jadi hati-hati. Ya. Jangan sampai kita niatannya baik, tapi justru menimbulkan masalah sehingga muncul bullying di situ. Kita kan tidak menginginkan hal itu terjadi. Ya, jadi sebaiknya ditanya dulu, apakah semua memiliki sarananya. Karena terus terang era sekarang ini kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita menyakiti atau justru membuat stimulus adanya masalah negatif di masyarakat, khususnya masalah mental, ya. Kalau nanti istilahnya di PKL juga kan di daerah tuh, yang kemarin ini di Ponorogo ya, entah kalau kalian nanti di mana. Ya, mungkin bisa jadi masih di tempat yang sama karena biasanya MOU-nya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Oke. Belum ada yang mau bertanya? Lanjut. Ini salah satu ilustrasi bagaimana pendekatan direktif dan non-direktif. Anda fokus pada ini garis hitam tebal ini. Garis hitam tebal ini menunjukkan bahwa di masyarakat yang direktif, maka arahan dari fasilitator tuh masih mendominasi. Ya. Lebih luas daripada area yang non-direktif. Ini masyarakatnya masih mungkin pendidikannya belum maju, ya. Komunitas yang relatif terbelakang. Ini yang harus dipahamkan. Nah, kotak garis hitam tebal ini bisa berjalan. Ya, kalau dia bergeser ke kanan, maka di sini area non-direktif lebih luas. Ya. Ini pada komunitas yang relatif maju. Sedangkan direktifnya itu menempati area yang lebih sempit. Bisa nggak komunitas yang dari relatif terbelakang menjadi komunitas yang relatif maju sehingga dari masyarakat pendekatan direktif ke pendekatan non-direktif? Bagaimana? Bisa nggak? Siapa mau bantu jawab? Izin Bisa. menjawab, Ibu. Menurut saya bisa, ya. Ibu. Mbak Mailinda.
Oke, bisa dijelaskan? Baik, kalau menurut saya kan dengan adanya direktif atau pengarahan tersebut kan terkadang pasti masyarakat itu mempelajari suatu hal yang baru. Jadi kemungkinan seandainya ada permasalahan baru yang muncul, mereka akan memiliki beberapa pengetahuan baru yang bisa mereka utarakan gitu, Ibu. Jadi kita bisa dengar sedikit argumen dari mereka. Jadi yang awalnya kita penuh mengarahkan, bisa perlahan-lahan ke non-direktif. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Nah, itu kemarin kan kita bicara mengenai modal sosial. Jadi kalau masyarakat bondingnya sudah kuat, maka dia akan bridging. Ya. Nah, dari kegiatan yang dengan jejaring luar sana, semakin dia tahu semakin luas, maka ide itu semakin banyak dan bisa membawa suatu perkembangan di dalam sosial ekonomi mereka. Misalkan awalnya mereka suatu masyarakat desa yang pasif, ya, mereka hidup sebagai petani tambak misalkan, ya, melihara ikan. Ada yang kaya dengan memiliki beberapa tambak, ada yang tidak kaya menjadi buruh tambak, ya, kalau lagi panen dia membantu untuk memanen ikan-ikan. Nah, kemudian yang mempunyai tambak itu berpikir bahwa bagaimana kalau misalkan ada usaha bersama di desa itu atau BUMDes, ya, badan usaha milik desa, membuka warung makan misalnya ikan mujair goreng dan bakar gitu, ya. Di sana yang masyarakat yang tidak memiliki tambak, dia bisa menjadi juru masaknya, menjadi waitersnya, ya, terlibat di dalam warung makan tersebut, sedangkan bahan-bahannya bisa diambil dari tambak dia gitu, ya. Nah, ini yang merupakan suatu kondisi kondusif yang menyebabkan masyarakat itu yang tadinya terbelakang menjadi lebih maju pemikirannya. Kan kalau kesejahteraan itu bisa dinikmati bersama, maka istilahnya taraf hidupnya pasti juga ngikut dan pasti kesehatannya juga ngikut gitu, ya. Orang lebih memiliki dana pribadi yang bisa dipakai untuk kebutuhan dia, baik itu kesehatan, bisa membeli makanan yang bergizi, ya. Dia bisa mengajak keluarganya untuk berlibur, ya. Healing itu penting, ya. Jadi harus imbang antara kesehatan fisik dan psikis. Oke, jadi sudah paham, ya. Ini suatu kondisi di masyarakat, ilustrasinya seperti ini juga bisa. Ya, jadi diilustrasikan kalau direktif itu peran pemerintah itu menjadi lebih besar. Ya, di sini lebih besar. Sedangkan yang non-direktif, ya, peran pemerintahnya kecil, masyarakatnya yang besar. Baik, kita lanjut. Nah, ada self-direction action. Ini ciri-cirinya tidak puas dengan keadaan, menyadari kebutuhan, akhirnya dia berusaha, memiliki sumber daya potensi atau dapat menghubungkan
self direction. Ya, jadi kalau sudah punya sumber daya dan juga sumber SDM-nya, maka bisa memunculkan self direction. Ya. Jadi dia punya keyakinan untuk bisa berusaha. Ini yang penting. Kemudian tugas community worker yang non-direktif yang menumbuhkan keinginan untuk bertindak, memberi informasi, membantu menganalisis situasi, menghubungkan masyarakat dengan self-direction yang dapat dimanfaatkan. Jadi tadi kan pemercepat ya. Kembali lagi ke sini. Pemercepat perubahan, pembangkit semangat, dan pendidik. Nah, jadi tetap saja butuh pendamping, nggak bisa dilepas. Ya. Tetap butuh pendamping. Sama dengan apa yang akan kalian lakukan di PKL nanti, itu pasti ada pendampingan dulu, ya. Ini yang seringkali kita lupa memahami bahwa tidak bisa dilepas begitu saja. Makanya seringkali kegiatan PKL itu harusnya berseri. Ya. Apa yang sudah dilakukan kakak kelas itu akan diperkuat lagi oleh adik kelas. Jangan dimulai dari nol lagi. Kalau dimulai dari nol lagi, kapan majunya? Jadi dilihat itu hasilnya kakak tingkatnya seperti apa. Nah, pasti kan permasalahan itu relatif belum terselesaikan kalau dalam kurun waktu 1 tahun itu. Pasti ada yang harus dikuatkan ya. Nah, ini pendekatan direktif, kelebihannya. Perubahan perilaku cepat, efisien, efektif, dan mudah. Kelemahannya, perubahan perilaku bersifat semu. Ya. Perubahan perilaku karena keterpaksaan, temporer, dan tidak permanen. Nah, ini memang. Karena dia kan masyarakat itu yang berada di situ, sedangkan fasilitator kan orang luar gitu. Kalau fasilitatornya sudah pergi, ya kembali lagi. Ditambah lagi yang waktu pernah saya ceritakan itu, pemikiran dari pimpinan satu kabupaten mengatakan bahwa, oh si ibu saya punya itu bantuan jamban 5.000. Jadi nanti saya akan perintahkan dipasang di rumah-rumah masyarakat. Saya tahu daerah yang dimaksud beliau itu tidak punya sumber air bersih. Terus saya tanya, jadi kalau jambannya sudah dipasang, sumber air bersihnya dari mana, Pak? Loh, itu nanti aja. Yang penting kan jambannya terpasang dulu. Coba dilihat itu untuk penilaian PHBS. Kan kepemilikan jamban, bukan penggunaan jamban. Wah, nah kalau bupatinya sudah ngomong kayak begitu ya payah itu. Ya, jadi cuman aksesoris. Simbolis saja. Jadi kan nanti tenaga penilainya kan datang ke rumah-rumah nanya, punya jamban enggak? Punya centang gitu kan. Enggak ditanya apakah Bapak dan Ibu sekeluarga menggunakan jamban tersebut. Yang ditanya kepemilikan jamban. Ini yang menjadi suatu PR ya. Maksudnya bukan itu. Punya jamban di rumah tapi tidak dimanfaatkan, sama saja. Tetap masih ke sungai. Ya. Karena mereka ini dianggap masyarakat yang masif, maka fasilitatornya lebih dominan, ya. Semua diarahkan, jadi
mudah, perubahan perilakunya cepat, efisien karena waktunya singkat ya, dan karena iya saja makanya mudah. Nah, ini yang kelemahannya nih. Bersifat semu perubahan perilakunya, betul. Karena kan kembali lagi, risikonya kembali lagi pada perilaku awal. Perubahan perilaku karena keterpaksaan. Dia temporer dan tidak permanen. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalian bisa tahu bahwa bagaimana ribetnya untuk bisa melakukan suatu pemberdayaan ya. Nah, ini yang harus bisa dipahami. Jadi pemberdayaan tidak seperti hit and run ya. Jadi kayak orang main baseball terus sudah selesai, bolanya sudah kepukul, maka si pemukul itu akan lari meninggalkan ininya arealnya. Bukan seperti itu.